Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama untuk materi sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Dulu materi ini namanya adalah program linear ya. Sebagai prasyarat untuk memahami sistem ketidaksamaan linear dua variabel, Anda harus sudah memahami tentang sistem persamaan linear dua variabel atau biasanya disingkat dengan SPLDV. Nah, jadi biasanya Anda untuk menentukan variabel X, Y, dan yang biasa digunakan untuk mencarinya menggunakan metode eliminasi, substitusi, bahkan bisa juga menggunakan campuran. Artinya, menggunakan metode eliminasi dan juga menggunakan metode substitusi. Nah, kali ini kita akan belajar di sistem ketidaksamaan linear dua variabel dan ini adalah video yang pertama. Anda harus tahu dulu bahwa tujuan kita belajar sistem ketidaksamaan linear dua variabel itu untuk apa. Nah, biasanya digunakan untuk mereka yang mau berdagang atau mereka mau bertani dan sebagainya. Contoh misal untuk berdagang ya. Semakin banyak produk yang kita jual, semakin banyak kita mendapatkan keuntungan. Tapi itu kan ada beberapa kendala yang akan dibatasin ya. Nah, bisa jadi karena ruang, bisa jadi karena bahan yang tersedia, dan juga terkait masalah waktu yang tersedia. Kalau misalnya ternyata kita pengen buat sampai 10.000 produk gitu kan, tapi waktu tidak memungkinkan, bahan-bahan pun juga tidak terbanyak tersedia, maka itu yang disebut sebagai kendala dalam menyelesaikan masalah di sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Atau contoh lain kasus misalnya Anda pengen menjual donat ya. Donat di sini ada 8. Masing-masing donat ini akan dijual 5.000. Modal kita adalah 30.000. Jadi kalau misal kita jual satunya 5.000, berarti kan kita masih untung 10.000 ya. Nah, jadi ini akan sebagai salah satu contoh kasus ya. Dan selanjutnya, ini program linear berperan penting dalam penentuan keuntungan maksimum dan pengeluaran minimum. Jadi kita akan ketahuan nanti yang mana yang paling tinggi penghasilannya atau mana yang paling rendah. Nah, kita akan bisa melihat dengan cara kita menghitung menggunakan sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Jadi untuk apa aja penerapan program linear atau sistem ketidaksamaan linear dua variabel ini? Salah satunya bisa juga untuk komersil, pedagang tadi untuk mencari sebuah keuntungan, untuk lahan parkir, atau delivery, atau misalnya untuk tempat obat rumah sakit, dan bisa juga petani dan bahkan untuk peternak ya. Nah, ini salah satu tujuan untuk kita belajar tentang SPTLDP. Nah, selanjutnya, ketidaksamaan linear, variabelnya berpangkat 1. Jadi kalau pangkatnya 2, itu berarti bukan SPTLDP ya. Jadi karena pangkat tertinggi adalah 1. Kayak contoh 3X. 3X bukan 3X pangkat 2. Kalau ada pangkat 2-nya berarti bukan SPTLDP lagi. Dan ada tanda kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Nah, itu ketidaksamaan. Karena kalau cuma sama dengan, itu bukan sistem ketidaksamaan, tapi disebut sebagai sistem persamaan. Nah, ini adalah contoh ketidaksamaan linear ya. Di sistem persamaan linear dikenal istilah himpunan penyelesaian atau berupa titik. Kalau sistem persamaan linear dikenal istilah dengan daerah penyelesaian. Jadi nanti kita perlu menentukan mana yang disebut sebagai daerah penyelesaian. Nanti kita akan di belakang akan belajar seperti itu. Langkah-langkah menentukan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama, kita bisa menggambar sistem koordinat kartesius terlebih dahulu. Yang kedua, menggambar garis yang sesuai dengan ketidaksamaan linear tersebut. Lalu kita akan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, ilustrasi contoh itu adalah seperti ini ya, grafiknya. Contoh 1 misalnya. Nah, ini tentukan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan linear. X plus Y kurang dari atau sama dengan 4. Nah, kita pertama menentukan dulu titiknya ya. Misalnya X-nya itu sama dengan 0. Kalau kita misalkan X-nya itu adalah sama dengan 0, X yang ini sama dengan 0, maka Y itu kan sama dengan 4 ya.
X-nya 0, Y-nya sama dengan 4. Sekarang kita balik, Y yang 0, maka X-nya sama dengan 4. Nah, kira-kira daerah penyelesaiannya di mana? Karena dia kurang dari, ingat kalau kurang dari, daerah penyelesaian itu di bawah. Tapi kalau lebih dari, itu ke atas ya. Nah, jadi daerah penyelesaian itu ada di bawah karena dia kurang dari. Kalau lebih dari berarti dia ke atas. Contoh soal yang kedua. Tentukan daerah penyelesaian dari penjelasan linear X plus Y lebih dari atau sama dengan 5. Nah, kita misalkan terlebih dahulu X-nya itu sama dengan 0, berarti kan Y-nya sama dengan 5 gitu ya. Kalau Y yang 0, X-nya itu adalah sama dengan 5. Maka kita dapat titik sini 0,5 dan 5,0. Jadi ilustrasi grafiknya itu akan seperti ini. Ini adalah 0,5, sedangkan yang ini adalah titik di 5,0. Ingat X dulu baru Y ya. Nah, lihat tanda di sini, tandanya adalah lebih dari. Karena tandanya lebih dari, berarti daerah penyelesaiannya itu ada di mana? Iya, ada di atas. Ingat, kalau lebih dari, daerah penyelesaiannya ada di atas. Kalau kurang dari, daerah penyelesaiannya ada di bawah. Ini contoh soal yang ketiga ya. Nah, di sini pertidaksamaannya itu adalah X plus 2Y lebih dari atau sama dengan 12. Di sini ada 2Y ya. Jadi sama seperti kayak tadi, kalau X-nya 0, berarti kalau X-nya 0, berarti kan Y-nya sama dengan berapa? 12 dibagi 2 kan? 12 bagi 2 itu adalah 6. Jadi dapat titiknya itu 0,6. Nah, sekarang kita gantian. Sekarang Y-nya yang 0. Kalau Y yang 0, berarti kan X sama dengan 12. Jadi nggak perlu lagi dibagi ya. Karena 12 bagi 1 itu sama dengan 12 tetap ya. Oke, kecuali kalau misalnya X-nya 3 gitu kan, berarti baru dibagi 12 dibagi 3. Berarti kan X-nya adalah 4. Karena sini X-nya itu 1, di sini berarti kan 12 dibagi 1 itu tetap hasilnya adalah 12. Nah, menentukan daerah penjelasannya gimana? Karena di sini adalah lebih dari, maka daerah penyelesaiannya itu ada di atas, betul. Jadi daerah penyelesaian itu ada di atas. Nah, ini mungkin ilustrasi contoh, misalnya nanti Anda bisa buat di sini kurang dari, ini lebih dari, nanti daerah penyelesaiannya di mana. Jadi yang memenuhi kedua garis itulah yang disebut sebagai daerah penyelesaian. Contoh misalnya kasus ya, saya buat di sini adalah kurang dari, terus ini lebih dari. Kalau kurang dari itu kan yang memenuhi adalah yang nomor 3 kalau kurang dari, sama juga yang 1 gitu ya kalau kurang dari. Nah, kalau misal ternyata dia lebih dari ini kan lebih dari nih kan, berarti memenuhi yang mana aja? Ini 1, terus ini adalah yang kedua. Nah, yang memenuhi kedua garis itu adalah 3. Jadi 3 ini adalah daerah penyelesaian gitu. Jadi bagian 3 itu adalah daerah penyelesaian. Jadi begitu cara menentukan daerah penyelesaian ya. Kita lanjut lagi ke berikutnya. Nah, ini latihan yang harus Anda selesaikan nanti ya, silakan Anda coba. X plus Y itu kurang dari atau sama dengan 7, X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 12. X, Y lebih dari atau sama dengan 0, artinya itu nanti daerah penyelesaiannya itu positif. Jadi dibatasin oleh garis X dan garis Y. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di video yang lain untuk pembahasan berikutnya. Terima kasih Anda sudah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.